Jujur aku menyesal. Aku menyesal dengan semua yang telah terjadi. Menyesal, maafin aku. Aku benar-benar minta maaf atas semua yang telah terjadi. Stop. Udah terlambat. Ya. Dan gak ada gunanya juga kamu minta maaf sama aku. Karena yang jadi korban di sini itu bukan aku, tapi Alia, adik kandung kamu sendiri. Dan Alia, dia harus menderita karena keegoisan kamu yang lebih memilih untuk menutupi kebenaran hanya untuk melindungi Kamiko. Dan bukan itu alasan aku. Aku nggak ada niat sedikit pun untuk menyakiti Alia. Alia itu adalah adik kandung aku. Memang kita berdua sering berantem bertengkar, tapi sejujurnya aku tuh sayang banget sama Alia. Aku nggak mau dan nggak sanggup melihat Alia menderita, apalagi melihat Alia di dalam penjara. Aku nggak tega, Devan. Jujur aku menyesal. Aku menyesal dengan semua yang telah terjadi. Menyesal, maafin aku. Aku minta tolong sama kamu. Tolong hubungi Alia. Aku memohon permintaan maaf aku secara langsung. Gak usah. Alia udah tahu bahwa Kamiko adalah penyebab kematian Mama Elsie. Tapi yang dia nggak tahu adalah bahwa kakak kandungnya sendiri yang menyembunyikan video itu. Jadi Alia belum tahu soal video itu? Belum. Alia udah cukup menderita. Gak perlu ditambah lagi dengan dia tahu bahwa kakak kandungnya sendiri adalah seorang pengkhianat. Biarin aja untuk sementara waktu. Alia tahu bahwa kakak kandung dia adalah kakak yang sangat sayang sama dia. Cinta banget sama dia. Tapi ingat ya, Dar. Kalau kamu sampai berani sekali lagi nyakitin Alia, nggak akan ada ampun buat kamu. Ya. Sayang, waktunya pakai salep ya. Iya ampun tuh kan, alergi kamu masih merah-merah banget tuh. Yang pakein ya? Nggak apa-apa, aku aja sendiri. Kamu kenapa sih? Aku kan istri kamu, kenapa kamu masih sungkan buat dipakein? Michelle, aku masih nggak ingat apapun dari masa lalu aku. Dan jujur aku nggak nyaman sama sikap kamu. Aku ngerasa risih. Karena sikap seorang istri kepada suami itu bikin aku merasa nggak nyaman. Oke. Aku ngerti kok perasaan kamu. Aneh, tiap berdekatan sama Michelle, kenapa ada penolakan di hati aku? Aku risih ditempel Michelle terus. Harusnya kan kalau dia benar istri aku bakal nyaman. Sebenarnya aku ini Cakra atau Banyu? Ya, aku ngerti perasaan kamu. Izinkan aku untuk menjelaskan semuanya, Devan. Izinkan aku.
Alia di dalam penjara, aku juga niat untuk membebaskan dia. Makanya aku sudah mengcopy video itu ke flash disk. Tapi Kalau kamu beneran mau nyelamatin dia, kenapa kamu nggak serahin video itu ke polisi? Kenapa kamu diam aja? Kenapa kamu nyembunyiin? Ayo ngomong, jawab! aku alasannya nggak bisa. Apa alasannya? Ngomong dong! Nggak bisa ngomong. Oh, itu dia! Kamu nggak bisa ngomong, kamu nutup-nutupin terus. Gimana aku bisa percaya sama kamu? Gimana aku bisa maafin kamu? Udah nggak ada gunanya. Aku nggak mungkin hianatin diriku sendiri. Aku nggak bisa maafin kamu karena kamu nggak kasih apa. Kamu minta maaf kamu. Udah, pergi sana, pergi. Makasih ya salepnya. Tapi aku minta tolong kamu tinggal aku sendiri ya. Aku mau istirahat, Michelle. Kenapa sih susah banget deketin Cakra? Padahal aku pikir aku bisa manfaatin amnesia Cakra buat ngebentuk dia jadi Banyu. Tapi ternyata nggak semudah itu. Setiap aku coba deket, dia justru makin menjauh. Apalagi sekarang Cakra mulai pengen keluar rumah. Sendirian lagi. Sepertinya aku harus kasih Cakra kesibukan. Biar dia bisa lupa pertemuannya dengan si Jenny dan mamanya itu. Iya, aku keluar. Oh iya sayang, besok kamu udah siap kan ya buat pergi kerja? Kamu bisa jadi CEO. Seperti kayak dulu ya. Oke? Boleh juga sih. Kerja di kantor kan bisa ketemu banyak orang. Aku bisa lihat apa mereka juga ngenalin aku sebagai Banyu. Devan benar. Aku memang munafik. Aku adalah kakak yang jahat. Apa kamu segitu cintanya sama Kamiko? Sampai kamu rela sembunyiin rahasia sebesar ini? Hah? Kamu segitu cintanya sama Kamiko yang selama ini selalu nyakitin kamu? Kamu segitu cintanya sama Kamiko sampai kamu tega adik kamu sendiri masuk penjara asal Kamiko tetap bisa bebas, ya? Aku juga ibu yang gak punya perasaan. Tega sama anak kandung sendiri. Mungkin sekarang Tuhan lagi menghukum aku supaya aku ngerasain balasan dari semua perbuatan jahat aku. Bahkan aku bisa juga masuk penjara. Itu hanya tinggal nunggu waktu aja. Kenapa banyak sekali orang yang begitu jahat sama Alia? Padahal Alia selalu baik sama mereka. Kakak aku Kamiko tega fitnah Alia. Sementara Dara, kakak kandung Alia sendiri, justru nutupin semua kebenaran demi ngelindungi Kamiko. Ya Allah, tolong beri kekuatan untuk istri hamba. Beri dia ketabahan, ya Allah. Kak Devan, Nis? Kamu belum tidur? ya, Isa masih belum bisa tidur. Kepikiran terus sama Teh Alia. Kangen. Sama. Evan juga rasain hal yang sama.
Makanya tadi Kak Deva nangis ya? Karena kangen sama Teh Alia, sama Dede Utun. Enggak kok, enggak. Kak Devan nggak nangis. Tadi emang lelah, jadi juga nguap-nguap, jadi mungkin karena itu jadi kelihatan nangis. Enggak kok, enggak. Aman kok. Mungkin Kak Devan anggap Nisa masih kecil. Nisa belum ngerti. Tapi Nisa tahu. Kak Devan lagi sedih banget ya. Makanya Nisa juga ikut khawatir. Iya. Pengennya sih bisa cepet-cepet balik ketemu sama mereka lagi seperti dulu. Maksudnya ngomong sama si Dedek Utun, pengen tangan Teh Alia. Hal-hal seperti itu. Nisa juga kangen banget sama Teh Alia. Tapi kayak yang Kak Deva pernah ngomong, ini semua demi keamanannya Teh Alia. Ya, Kak Devan yang sabar. Makasih, Nis. Kamu udah khawatir sama Kak Devan. Jadi sekarang kamu istirahat. Kan besok kamu sekolah, jadi nggak boleh tidur terlalu malam. Ya. Isi Kak. Maaf Pak, untuk data pelanggan kami, transaksi di sini bersifat rahasia. Jadi saya tidak bisa membuka data tersebut. Asal Bapak tahu aja. Tabung gas itu digunakan dalam upaya percobaan pembunuhan terhadap saya dan istri saya. Dan kalau Bapak menolak, saya akan menuntut Anda karena Anda sudah menolak memberikan keterangan dalam kasus kriminal yang sangat penting. Saya akan pastikan bahwa perizinan dan juga usaha Anda diperiksa dengan sangat teliti oleh polisi. Mau? Aduh Pak, saya nggak mau ikut campur Pak. Tolong jangan bawa saya ke masalah hukum. Justru itu Pak. Kalau Bapak tidak mempersulit kita tidak akan mempersulit Bapak. Gampang kan? Iya Pak. Sebentar, saya cek datanya dulu. Ini Pak, saya sudah menemukan datanya. Jadi tabung gas dengan nomor seri itu dibeli atas nama Alex. Alex. Saya nggak kenal siapa-siapa bernama Alex. Kalian kenal? Tidak. Pak, atau pelaku ini membeli tabung gas dengan identitas palsu, Pak. Bapak pasti ada nomor HP dari pembelinya kan? Benar Pak. Pembeli meninggalkan nomor tersebut untuk alamat pengiriman Pak. Maaf, boleh di-share nomornya? Ini Pak, silakan Bapak catat sendiri agar tidak terjadi kesalahan. Makasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Seharusnya nomor ini bisa dilacak Pak. Anwar bisa? Bisa. Sure. Ayo Pak. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Nggak aktif, Pak. Mungkin nomor itu memang sengaja dibuang atau udah nggak dipakai lagi. Belum tentu sih Pak, saya rasa. Mungkin saja nomornya sudah tidak aktif atau enggak handphonenya habis baterai Pak.
Jadi gimana, Pak? Kita balik ke kantor, Pak? Ya. Sebentar. Saya terima telepon dari Papa dulu sebentar ya. Halo, Pak. Kamu bisa pulang sekarang. Ada hal penting yang perlu Papa bicarakan sama kamu. Bisa, Pak. Ini tentang apa ya, Pak? Nanti aja kita bahas di rumah. Baik, Pak. Reno, Anwar, kalian langsung ke kantor. Saya harus pulang dulu ke rumah. Nanti begitu urusan saya di rumah selesai, saya langsung nyusul ke kantor. Baik, Pak. Baik, Pak. Tapi mulai hari ini, Papa akan menghapus nama kamu dari daftar ahli waris Papa.